Dalam Islam orang lebihnya gebi nilai lebih oleh Allah. Dalam demokrasi sistemnya tidak ada pernah lebih si A dengan si B. Sering kita contoh tu mana. Dalam demokrasi one man one vote istilahnya. Tidak memilih untuk tidak suara yang dihitung. Pertanyaannya adalah seandainya orang baik memilih, berapakah jumlah suara dihitung? Kan tetap satu. Orang jahil memilih, suaranya dihitung tetap satu. Pejabat memilih, suaranya berapa? Satu. Penjahat memilih, suaranya berapa? Apa beda pejabat dengan penjahat? Apa beda si alim dengan si jahil? Apa beda orang sekolah dengan tidak sekolah? Apa beda orang yang belajar ngaji dengan tidak belajar ngaji? Apa beda orang yang rajin ibadah dengan tidak ibadah? Jadi itulah demokrasi itu tidak membedakan sisi jumlah suara yang diberikan karena dihitung sama. Maka dalam sistem demokrasi tidak membawa kepada kebenaran yang abadi karena yang dilihat adalah sisi kuantitas bukan kualitas. Di dalam Islam yang dilihat adalah sisi kualitas. Makanya di sini Nabi mengatakan seorang yang alim beribadah, syaitan paling mensegani, paling menakuti daripada 1000 orang abid. Coba bayangkan, tira banding tiribaya. Jadi orang alim ibadah, dah banding dengan tiribaya orang ibadah, matang lihat ke orang tirawa. Berarti kualitas, kuantitas sangat dipertimbangkan di dalam agama. Makanya sistem di dalam agama, termasuk di dalam sistem pemilu atau pemilihan, itu yang dianutkan adalah sistem syura. Karena dalam syura menganut sistem ahlul hilli wal aqdi. Jadi yang berpendapat orang-orang yang punya keahlian di bidang masing-masing. Nah, itu disebut ahlul hilli wal aqdi. Yang kedua, sistem musyawarah. Yang namanya musyawarah rumusnya yang boleh. Nah, jadi bermusyawarah pada yang boleh. Jadi ulama bermusyawarah bersepakat memberikan pendapat yang boleh. Jadi tidak menghalalkan yang tidak boleh. Nah, inilah kelebihan Islam. Nah, jadi selalu melihat pada posisi kebenaran, tidak melihat pada posisi kepentingan nafsu. Tapi kalau dalam sistem demokrasi bisa saja nafsu. Jadi suara terbanyak itu yang diambil. Maka hari ini berbagai gerakan yang terjadi di input adalah suara terbanyak. Kalau suara terbanyak orang yang tidak dekat dengan agama, tentu kebijakan akan lahir menurut keinginan orang banyak. Nah, disinilah penting bagi orang yang beriman mempertahankan keimanannya, syariatnya sesuai dengan ilmu yang dia dapati. Perbandingan kedua kata Nabi, fadlul alim, kelebihan orang alim alal abid, ka fadlil kamar lailatil badri ala sairil kawakib, sama seperti kelebihan bulan purnama. Jadi Lailatul Badri itu bulan purnama yang penuh dengan gemilang, yang penuh dengan pencerahan, karena bulan purnama kan penuh. Yang kejut menyapuasakan puasa Aura Putih. Bahkan kepenan puasa Aura Putih tanggal 15-nya karena bulan penuh, terang dia bersinar. Ala sairil kawakib. Jadi dibanding orang alim dengan orang abid itu sama seperti kelebihan bulan purnama dengan bintang-bintang. Jadi bintang itu kan kedipnya kecil, dia tidak bisa menyinari dunia alam seperti bulan. Jadi bulan kan ditubit itu malam 15 kan penuh dia. Wah, penuh pengu. Makanya dalam puasa gebagi, nah puasa aura hitam, nah puasa aura putih. Yaumul abyad wa yaumul aswad. Bahkan kepenan puasa aura putih karena setiap bulan-bulan langit katanya ataupun bulan kamar itu adalah 12, 14, 15 setiap bulan. Jadi alam itu uram bulan bagah itu biat terang alamnya. Terangnya gekeun putih. Kepenan tu yaumul abyad. Jadi menyamanan planet
bintang yang kecil yang berkelap-kelip dibanding orang alim dengan orang jahil, abid tapi dia ibadat, dia tidak punya ilmu, nilainya sama lagi planet dan bulan. Jadi punya planet dengan bulan dia banding kan jauh. Jadi planetnya kan berkedip-kedip, tep kecil. Dia kan tidak bisa menyinari alam dunia kan. Tapi punya bulan baik tu biar bulan mumpung. Maka kepenan puasa huruf putih.